Stockholm lights, the Stockholm lights. Hai semua, balik lagi di channel YouTube HMSFT Enram. Kali ini bersama saya, Sophia Maharani, akan melakukan percobaan karakteristik aliran di bawah pintu geser. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke percobaannya, kali ini kita harus tahu dulu apa maksud dan tujuan dari percobaan ini. Nah, maksud dari percobaan ini adalah mengetahui kemampuan pintu geser sebagai alat pengukur debit. Sementara tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, menentukan hubungan elevasi tinggi muka air yang ada di hulu dengan debit yang melalui bawah pintu geser. Kemudian yang kedua adalah menentukan koefisien debit, dan yang ketiga adalah mengamati profil aliran yang kita dapatkan. Pada percobaan kali ini kita memerlukan alat yang pertama, yaitu pintu geser yang pintunya itu bisa diatur bukaannya. Kemudian yang kedua adalah flume, dan yang ketiga adalah pengukur kedalaman. Kemudian yang terakhir adalah stopwatch. Di sini stopwatch kalian bisa gunakan stopwatch yang tersedia di smartphone kalian masing-masing. Nah, setelah mengetahui seluruhnya, kita langsung saja ke percobaannya. Nah, sebelum menyalakan alatnya, kita harus memastikan dulu flume ini dalam keadaan datar. Nah, dalam kondisi ini, flume yang akan kita gunakan dalam percobaan karakteristik aliran di bawah pintu geser sudah dalam keadaan datar. Kemudian, kita harus memastikan bahwa pintu geser ini sudah terklem dengan baik, di mana di sini klem yang digunakan adalah karet. Ketika memasang pintu geser ini, kita tidak boleh langsung lurus, melainkan harus melalui posisi horizontal terlebih dahulu agar klem di kedua sisi tidak sobek, karena klem di kedua buah sisi ini terbuat dari karet. Nah, kemudian pintu geser dipasang tepat di tengah-tengah antara hulu dan hilir. Setelah pintu geser terpasang, pastikan juga alat ukur kedalaman di hulu sudah ada dan di hilir sudah ada. Jangan lupa alat kedalaman pengukuran ini dikalibrasikan terlebih dahulu. Setelah memposisikan pintu geser dan pengukur kedalaman, di sini kita harus mengukur tinggi bukaan pintu sebesar 2 cm. Nah, tinggi bukaan pintu ini diukur dari dasar saluran. Kita ukur di sini sudah 2 cm. Nah, setelah kita mengatur tinggi bukaan dari pintu geser ini, langkah selanjutnya adalah mengatur katup debit sehingga kita bisa mengatur kedalaman air sebagaimana yang nantinya kita akan rencanakan. Tapi sebelum itu kita harus menyalakan alat ini terlebih dahulu. Cara menyalakannya adalah dengan memencet tombol hitam yang ada di sini. Kita pencet. Nah, ini bukti bahwa alatnya sudah menyala. Langkah selanjutnya adalah mengatur bukaan katup debit ini. Nah, kedalaman yang kita rencanakan pada percobaan kali ini adalah sebesar 20 cm. Nah, langkah selanjutnya adalah membuka katup debit. Nah, katup debit ini dibuka sampai kedalaman aliran di hulu sebesar 20 cm. Setelah mengukur kedalaman di aliran di bagian hulu ini setinggi 20 cm, kita langsung saja masuk untuk menghitung debit juga tinggi Y1. Nah, sekarang masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengukur debit. Nah, pada alat ini cara mengukur debitnya adalah dengan cara menutup aliran yang ada di dalam sini. Ini kita tutup dengan botol ini, ditutup seperti ini. Nah, dalam percobaan ini kita menggunakan volume sebanyak 5 liter. Nah, kali ini saya langsung saja menutup saluran yang di sini. Kemudian mengukur waktu berapa naiknya selama 5 liter. Setelah mengukur dan mencatat debit, jangan lupa untuk mengukur tinggi dari Y1. Nah, kita di sini mengukurnya itu menggunakan penggaris. Y1
satu tingginya diukur, kemudian jangan lupa untuk dicatat. Nah, langkah selanjutnya kita menaikkan tinggi bukaan dari pintu geser ini setinggi 1 cm dari ukuran semula. Jadi kita sekarang tinggi bukaan pintu gesernya itu 3 cm. Nah, kita buka, kemudian kita naikkan sampai 3 cm. Nah, ketika tinggi bukaan pintu geser ini kita naikkan, kita harus menjaga kedalaman aliran yang ada di mulut ini tetap 20 cm. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur bukaan dari katup debit ini. Nah, setelah mengatur dan setelah menjaga kedalaman alirannya agar tetap 20 cm, jangan lupa untuk mengukur debit kembali dan juga tinggi dari Y1. Nah, setelah mencatat pengukuran debit juga tinggi dari Y1, ulangi langkah ini sebanyak 2 kali. Nah, pada langkah selanjutnya kita tidak perlu mengubah lagi debit air yang kita telah hitung sebelumnya, melainkan kita tinggal mengatur bukaan pintu geser ini saja. Nah, pintu geser ini dinaikkan 1 cm lagi dari tinggi bukaan sebelumnya. Jadi tinggi sebelumnya adalah 3 cm, sekarang kita buka sampai ukurannya 4 cm. Meninggikan pintu geser sebesar 1 cm, kita harus mengukur berapa besarnya Y0, kemudian YG atau tinggi dari bukaan pintu geser itu sendiri, dan tinggi dari Y1. Nah, setelah itu selesai, jangan lupa untuk dicatat dan diulangi kembali praktikumnya atau percobaannya sebanyak 2 kali. Setelah itu, percobaan untuk karakteristik aliran di bawah pintu geser selesai. Oke teman-teman, sekian percobaan hari ini. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.